Bang Ded, Ya. gua punya spesial episode yang ini. Gua ada pertanyaan, lu tinggal jawab cepat. Lu tinggal milih dan jawab cepat. Dan nanti gua tanggap minta alasannya. Boleh? Siap? Oke. Bang Ded, Indo apa luar negeri? Untuk saat ini Indo. Itu terserah ya, Ya, mau nanggapnya apapun ya apapun. orangnya. Kenapa Indo Bang Ded? Jadi orang tahu juga otak lu tuh pas Indo ini Indo atau luar negeri lu langsung ini apa entah cewek entah. Gue mikirnya sih wisata lah, jalan-jalan. Nah, kenapa Indo Bang Ded? Indo karena memang ya ternyata Indonesia tuh seindah itu gitu, dan Indonesia seindah itu. gue belum banyak mengeksplor terutama wilayah timur ya, wilayah timur yang sekarang gila menurut gue sih keren-keren banget, yang memang harus gue eksplor gitu. Planning kemana Bang Ded? Yang Gua paling memungkinkan yang untuk enggak, gua- jangan setelah beres Covid, setelah tabungan banyak, apa yang pengen lu? Gue pengen kesini nih di Indo nih. di Indo gue pengen ke Labuan Bajo sama Raja Ampat sama Derawan. Wah, Derawan gokil. 3 Next. ini sih. Oke. Gunung pantai. Gunung. Gunung Sejati ya. Bastian Ratian. Anjir. Boleh nggak dua-duanya nggak? Enggak lah, harus harus pilih lah. satu ya. Ratian. Mau alasannya? Alasannya ya sebenarnya kedua-duanya nggak terlalu dekat. Iya. Ya maksudnya nggak terlalu deket banget secara personal. Dan gak intens gitu banget ya. juga ya. Gitu. Tapi kalau misalnya Ratian kayaknya kalau buat melindungin gue dari orang-orang jahat lebih bermanfaat Mas Oh Ratian. iya, masuk aman jawabannya. Ada request 2 pertanyaan Wow. dari Dari orang gua netizen junior ya? lo, ya netizen. Pacaran langsung nikah. Pacaran. Pacaran. Kenapa Bang Ded? Hah? Kenapa Bang Ded? Gue tipe orang yang Pengen tahu. ya orangnya tuh pengen detail. Harus tekan dulu Iya, sampai harus tahu. dasar-dasarnya Betul. baru merit. Baru. Sorry ya, bukan gue berarti menghalalkan pacaran ya guys. Iya. Itu tergantung Iya, inilah, tergantung orangnya masing-masing. Kanwil cabang. Gua tahu ini. No comment? Enggak lah. Nggak boleh ya. Gue kanwil nih. Kanwil. Kanwil. Kenapa Bang Ded? Hah? Kenapa? Ya Hanya orang-orang terdekat mungkin yang tahu alasannya. nggak tahu, nggak main kanwil aja. Kanwil aja. Iya. Bahagia tapi miskin, apa kaya tapi nggak bahagia? Bahagia tapi miskin. Bahagia tapi miskin, karena bisa dibentuk lah ya. Ya. Kantor kopi. Wow. Untuk saat ini kantor. Untuk saat ini kantor. Kenapa tuh untuk saat ini? Ya kondisinya kan untuk kalau ini terkait dengan usaha ya atau penghasilan, terkait dengan penghasilan ya kita tahu sendiri lah kondisi pandemi gini usaha lagi turun banget. Kopi lagi parah ya Bang? Ya parah banget sih enggak, tapi pasti ada penurunan. Penurunannya. Kalau kantor kan kita alhamdulillah masih stabil, masih dapat fasilitas. Untuk saat ini gue ke kantor. Realistis bro. Aman. Aman. Terakhir Bang. 1. Ono Ratsur. Itu nggak bisa dibandingkan bro. Gua nggak menanyakan tuh alasan. Yang penting gue menanyakan pilihan. Kalau lu jawab dan lu nggak mau ngasih alasan nggak masalah. Gue pilih dua-duanya karena gue punya 2 tangan yang bisa mendekap mereka. Satu tangan kanan mendekap Rasul, satu tangan kiri mendekap Ono. Jadi tetap Ono Ratsur dua-duanya. dua-duanya. Gue tetap pengen jawab aja sebenarnya Ono Itu Ratsur. gue udah kasih jawaban. Honor Rasul gue pilih dua-duanya. Setelah ini kalau emang lu ya fix jadi cabut ya gitu ya ke tempat lain, ini geng gimana Bang kelanjutannya?
Oh, geng tetap berjalan. Maksudnya kan pertemanan kita kan tidak dibatasi oleh lingkungan di mana kita Tapi berada. kan gak intens jadinya lu. Tapi kan lu gak intens Oh, jadinya. tetap kan udah maksudnya ya kalau intensitas atau frekuensi pertemuan mungkin akan berkurang, ya kan? Tapi kan tidak mengurangi kualitasnya pertemuan itu. Gitu. Planning yang udah kita Oh masih buat, banyak ya? Oh masih banyak rencana. Pengen mengunjungi ini itu masih ada. Pengen melakukan ini itu masih ada. Insya Allah tetap berjalan lah. Ya sama siapapun ya, terlepas dari teman 4 yang tadi karena ini Sebanyak ya. ke geng itu, gitu ya. Sama siapapun yang memang masih itu ya tetaplah sama kalian juga gitu kan, sama junior gua di RM program gitu. Tetap keep in touch lah. Bang Det, pandemi gini kan orang banyak banget yang sakit ya. Banyak banget yang kesehatannya menurun lah. Kasih ini dong Bang Det, kasih saran dan pesan. Lu kan kalau orang-orang Pajajaran bilang lu tuh aktivis Pajajaran. Kemarin tuh ada tuh di grup tuh. Wah, aktivis Pajajaran berkurang dong gitu kan. Lu kan salah satu pelopornya lah aktivis Pajajaran. Kasih pesan dan apa ya? Masukan lah biar Tips kali ya, biar tips tetap ya, sehat boleh selama biar masa tetap sehat. pandemi. Iya betul. Gitu ya. Ya, yang pasti sih kita harus tetap menjalankan prokes ya, tetap inilah tetap 3M tetap dilaksanakan dimanapun berada gitu. Terus juga yang penting tuh kalau menurut gue tuh yang penting dari hatinya dulu gitu, dari kitanya dulu, bahagiain diri kita sendiri Betul. dulu gitu. Karena Stres ya, kebanyakan yang sakit tuh yang stres. kalau bahagia insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Amin, amin. Ini kan bagian dari ikhtiar kita ya, olahraga teratur. Iya, betul. Itu wajib sih kalau gue sekarang ya, seminggu 2 kali itu wajib olahraga bulu tangkis lah minimal kalau gue. Terus minum dan makanan yang sehat, bergizi dan seimbang, itu jangan lupa. Terus sering-sering banyak minum air putih. Udah sih, sama sisanya tinggal berdoa aja semoga pandemi ini cepat berlalu. Amin, amin, Dan amin, semoga amin. Allah nantiasa memberikan kita kesehatan terus. Amin. Gitu. Itu aja sih paling, tetap jaga kesehatan lah teman-teman. Aduh. Ya teman-teman ya. Bang Det, Tetap pertanyaan semangat. gua tetap mau pertanyaan lagi. Bang Det, Banyak ya. sekarang yang lagi deket sama lu siapa Bang Det? Nah, ini lagi dekat nih sebelah kan. Aman sekali jawaban kamu. Lagi dekat sama Mas Gala, sama Mas Nandang di sebelah sana yang nggak masuk ke friend. Kurang ya Bang Nanang jawabannya ya. Ada nggak Bang Det? Adalah kasih gua bocoran lah. Pengen bocorannya seperti apa nih? Bocorannya yang Oh, saya open recruitment kok. Ya, saya open oh recruitment. iya tuh banyak banget tuh kali yang mau tapi bingung ngedeketinnya lewat mana. Boleh terserah mau Boleh, komen komen nanti di ya. ini gua lah, di YouTube gua lah, Saya atau open recruitment. ngechat gua langsung. Boleh kali Gal. Nah biasanya ayam meren, nah biasanya kan gitu langsung masuk. Bang Det, gua takutnya setelah video ini kan jadi bingung ya, maksudnya bingungnya gua dan tim program Pajajaran mau ngelangkah kemana gitu kan, karena nggak ada ibaratnya kalau gua ngerasanya ibaratnya program Pajajaran ini kalau nggak ada Bang Dedi kayak nggak ada setirnya gitu Bang. Kalau petunjuknya kan ada nih, kita tujuan mau kemana di akhir tahun, tapi kalau setirnya nggak ada kan bingung juga kan, maksudnya lu jalan kemana aja gitu. Gue mau ngasih ini deh, gue mau ngasih pesan atau gue bingung juga ngomongnya ya. Makasih banyak, kalau dari gue makasih banyak banget. Gue ingat banget Bang, ingat kenangan gue, boleh ya? Boleh. Kenangan 2018 gue masuk sini BRI Pajajaran. Bulan Juni itu First impression lu nih ya berarti iya, ya. first impression gue kan gak pernah di podcast ya kan. Juni itu gue tanggal 1 deh kayaknya masuk, tanggal 1 atau tanggal 3 gitu, lupa gue masuk di grup Kanwil itu. Lu yang pertama banget, selamat datang Mas Gali di Pajajaran gitu kan. Wah, gue ini senior gue nih, ini bakal jadi senior. Gue gak kebayang lu yang mana,
Bang Fiji yang mana, Bang Nanda yang gimana. Gue taunya nama doang, Fiji, Nandang, Dedi, kata Pak Eko Aldiano. Gue masuk lah, tek. Itu dengan atasan namanya Bu Martina, panggilannya Bu Evi. Yang kita kenal si santai kalau ngomong kan. Santai banget. Atasannya itu aja gue udah ketar-ketir. Ternyata senior gua itu guys, itu laki-laki semua dan mukanya nggak ada yang santai. Apalagi Bang Nandang, nggak ada santai-santainya mukanya. Kalau kenal sama Bang Nandang pertama ketemu, mendingan langsung cuti lah. Minimal cuti lah, jangan resign dulu, cuti lah minimal. Kalau yang kebayang nih muka Bang Nandang pas masuk jadi juniornya, langsung cuti aja dulu, menenangkan diri, istihoro. Ada sebelah apa enggak gitu. yoi. Bang Fizi, Bang Dedi. Akhirnya gue dituntun sama Bang Dedi. Gue duduk di belakang bangku lu bang, masih pakai bangku hijau anjing. Gue kira gue tuh kayak magang, seriusan gue kayak magang. Kata gue magang ini kan. Tiap hari gue ngikutin lu kemanapun, gue nyatet. Terus gue nyupirin kemana-mana, ke pasar lah, kemana-kemana. Gue yang terkenang momen sama lu bang, gue ngasih 3 momen kenangan gue, lu ngasih 3 momen kenangan selama kenal sama gue ya. Momen gue yang terkenang itu, gue disuruh sama Bang Dedi jadi penyuluhan orang nyokapnya Indra bang. Oh iya. Apa itu namanya? Iya. Yang pertanian. Iya. Yang pertanian. Perindustrian, Ya perindustrian. Kata Bang Dedi, udah kesana aja dulu, mati. Itu Bang Dedi itu. Itu gue belum tahu gue harus gimana dan harus apa dan acaranya kayak apa. Itu akhirnya gue nemenin Bang Dedi. Yang kedua momen kenangan gue itu Sukabumi. Sukabumi karena project itu besar banget dan itu kayaknya wow, menggiurkan tahun depan tuh. Wah gila sih, maksudnya selama kita ngurusin Sukabumi itu kayaknya udah aman aja gitu kan. Yang ketiga, lu itu ini bang, yang sore-sore gue nungguin Pak Awan tanda tangan penilaian. Itu kalau momen gue keinget sampai sekarang, 3 momen itu yang ngebikin gue apa ya, lu jadi dewasa lah selama jadi awal program. Jadi tahu dikit banget, gue masih tahu dikit banget tentang awal program. Makanya gue bingungnya setelah senior gue yang satu ini nggak tahu entah kemana, gue nggak tahu dah bakal kayak gimana jalan lurusnya. Coba bang, dari lu bang, 3 momennya. Ya apa ya, ya hampir sama lah ya, maksudnya gue kan ingin diberlakukan juga sama seperti orang yang diperlakukan gitu. Kalau misalnya gue tuh dulu pernah jadi junior juga gitu kan, makanya gue ingin memperlakukan junior gue sebaik mungkin, walaupun kadang ya pasti ada ya biasa lah ya itu. Kalau momen-momen kebersamaan bareng teman-teman dan program ya banyak gitu, dan insya Allah berkesan semua gitu ya. Kalau bareng gala ya itu Langsung aja bang, yang kayak tek, gue inget ini gak sama lu gak, inget ini. Itu bingung kalau itu ya, karena hampir tiap hari sih. kan hampir setiap hari ketemu gitu, terus jalan bareng gitu kan. Yang pasti sih bareng. gue ya mohon maaf lah ya sama teman-teman, gue pasti bawelnya lebih bawel dari teman-teman yang lain kali ya gitu. Kalau ya pokoknya semua bareng-bareng kalian tuh berkesan semua menurut gue itu. Pasti ada ceritanya masing-masing dan jadi bagian dari lembar kehidupan gue yang gak akan gue lupain lah. Itu sih, cuman pesan gue sama kalian ya tetap fokus sama kerjaan kalian masing-masing.
tetap berkualitas gitu ya, pokoknya jadi RM yang baik dan benar aja gitu. Dan pokoknya gitulah, gue nggak mau berpesan-pesan ke kesah yang sedih-sedih gitu ya, karena ya cuman nyebrang doang kan gitu. Insya Allah lah, ada ataupun gak ada gue gitu, kalian sudah dewasa gitu, sudah tahu mana yang baik dan mana yang belum kurang baik gitu. Gue yakin lah, apalagi kan kalian semua udah punya keluarga gitu kan, yang itu yang harus jadi bahan pertimbangan utama saat kalian ingin melakukan hal yang tidak seharusnya. Menurut gue ya, itu sih pesan gue itu. Jadi tetap baik-baik, tetap kompak selalu kalian nanti bertiga, ditambah nanti insya Allah ada teman baru. Insya Allah sih gue yakin Pajajaran akan tetap jadi yang terbaik lah di Kanwil nanti, ada atau tidak ada juga. Oke, gue langsung terinspirasi guys. Gue langsung terinspirasi setelah episode ini, setelah podcast ini, gue bikin mungkin terakhiran kayak harusnya sih hari ini ya, Bang Fizik sini nggak sih? Gue pengennya berempat langsung gitu ya, atau kita di hari libur kali ya? Atau mungkin PJ di WA bisa Kali kesini ya. Insya Allah lah, gue pengen banget, maksudnya ya kita ngobrol asik, ngobrol santai. Kemarin kan kita akhir tahun ya, ngobrol terakhir kan, biarpun temanya apalah gitu. Oke Bang Ded, segitu dulu dari gua. Karena gua jujur gua nggak fokus guys, nggak fokus banget dari kemarin pas itu aja, pas pawan tuh. Jadi gue kasih bocorannya, pas kemarin itu gue baru banget nyampe rumah, kan gue bisa di kantor terus WFA, gue sampai rumah habis OTS juga, sampai rumah beres masak, makan tuh, mau makan siang. Si Wahyu, gue nggak ngeliat grup kan, si Wahyu lah ngechat gue, baca grup Mas Dedi pindah, anjing kata. Gue udah dapat bocoran dari Mas Dedi, dari Bang Dedi, gue udah dapat bocoran, tapi kadang Bang Dedi teh kalau ngasih info teh bisa gue benerin atau bisa gue kayaknya belum dah gitu. Jadi kan takutnya gue, oh iya Bang Dedi bakal pindah, tiba-tiba gue yang pindah kan, jadi berbalik gitu kan ya. Jadi percaya nggak percaya, tapi hampir 90% dan itu kejadian. Kalau yang dari infonya itu dari lu gitu, sore kemarin siang itu ya setahu gue lu abis lagi OTS, gue nggak ngechat di grup Pajajaran, di grup program aja gue cuma ngasih emot bingung, dan gue ngechat personal ke dia. Chat personalnya itu gue belum dibales sampai sekarang, nggak tahu kenapa, dan gue berharap banget dibales. Entah itu gue mau di ACC atau enggak, yang penting dibales bang. Jujur bang, sedih lah, pasti sedih banget, karena iya lu yang nyambut gue pertama. Bang Dedi itu kalau dulu rutinitasnya ngajak ini bang, apa, tur kantor ya kan, kalau ada anak baru tuh tur kantor. Gue tuh dikenalin sama Bang Dedi ke bawah sampai ke lantai 3, ini ya program yang baru. Entah sekarang nggak tahu kenapa Bang Dedi nggak ngelanjutin itu. Dan gue nggak kebayang juga Bang Dedi di tempat baru. Gak kebayang lu bang, bener gak? Gue gak kebayang. Biasanya lu aktivis di sini, lu yang ngegerakin apapun di sini. Ini gue sisa waktunya gue jadi keluh kesahkan gue aja nih. Apa santai? Apa lagi ya? Bingung. Karena yang Bang Dedi
kayaknya yang Bang Deddy lakuin tiap harinya gue ngeliat, tapi gue nggak bisa ngikutin cara kerjanya. Entah, ya gue ikutin cara kerjanya, gue ikutin sama persis, ngerjain berkas OTS sama persis lah, tapi hasilnya itu nggak sama. Entah dia ilmunya dari mana, pengalaman juga kan jauh ya kan. Bang, boleh udah deh terakhir nih Bang, terakhir banget gue mau ngucapin terima kasih banyak, terima kasih banyak banget lu udah menghidupkan atau membersihkan jalan gua, membersihkan ya apa ya, Tukang sapu dong gue. menerangkan lah ya kan, tukang lampu, menerangkan jalan gua di sini, di kantor ini, di BRI. Tahun pertama gua itu berkasnya hampir seluruhnya dari Bang Deddy, 80%-nya dari Bang Deddy lah. Nasabah pertama gue dari Bang Deddy, sampai sekarang nasabahnya masih lancar, masih bagus, udah gede banget usahanya dari Bang Deddy. Pasar anyar dari Bang Deddy, sampai hari terakhir tadi pun masih gue bantu nge-brisport. Ya mau gimana atuh jadinya, gua kadang ini keluhan gua, kadang gua tiap hari, ya maksudnya manusiawi ya Bang ya. Iya, Mas. Manusiawinya gua pengeluhkan ke istri gua. Maksudnya waktu zaman pacaran kan masih atuh. Masih zaman pacaran lah Bang Deddy kenal sama gua, dari zaman gua pacaran masih atuh sama istri gua sekarang. Kadang gua mengeluhkan, anjing gua kapan jadi senior, maksudnya kapan gua memperlakukan diri gua apa ya, layaknya senior gitu. Nggak cita-cita juga sih, tapi gue pengen ya udah santai aja gitu. Tapi ternyata emang gue itu ditakdirkan di Pajajaran itu dan di awal program itu emang junior, mau dari umur, mau dari kerjaan gitu kan. Dan nanti pun yang masuk yang gantiin Bang Deddy pun sama kan, senior juga. Kadang omongan Bang Deddy tuh ya hampir 90%-nya bakal kejadian. Dan cara dia motivasi juga beda kan ya Bang ya. Lu nge-treat ke junior tuh beda gitu. Dengan omongan yang enggak ada bohong-bohongnya gitu. Gua jelek, yang ngomongin ya gue jelek gitu. Gua salah, yang ngomongnya gua salah gitu. Tapi Bang Deddy bisa banget nutupin kejelekan dan kesalahan gua itu ke publik. Maksudnya publik yang gua sebut itu atasan. Itu gua respect banget. Ya paling segitu aja lah, maksudnya nanti mungkin episode berikutnya yang sama Bang Nandang sama Bang Fizi, program bisa lebih ini ya, obrolannya bisa lebih mendalami lah. Oke, Bang Ded makasih banyak. Ya, kita sholat Jumat dulu ya guys. Kita sholat Jumat dulu. Nanti kita lanjut. Makasih banyak mengundang Mas Piji dan Bang Nandang. Oke, Bang Ded thank you ya. Ayo, Thank you so thank much. you. Bye bye.